Assalamualaikum semuanya. Sate cipuk. Buat teman-teman yang suka banget sama cipuk, wajib banget sih nyobain sate cipuk ini, karena menurut aku selain unik, rasanya lumayan banget ya. Ini tuh mirip aci, cuman versi lembutnya. Buat teman-teman yang butuh referensi menu baru, ini kalian bisa cobain resep ini dulu ya. Kalian coba-coba, kalau cocok bisa dijual di tempat kalian jualan. Apalagi ini sangat cocok banget dijadiin cemilan sehari-hari ya, soalnya rasanya tuh bener-bener enak banget. Yang penasaran sama resepnya, wajib banget nonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 100 gram kerupuk bawang. Ini aku pakai yang warna orange ya. Kalau teman-teman mau pakai kerupuk seblak yang warna-warni itu juga boleh, disesuaikan aja sama selera. Ini untuk kerupuknya aku bakalan pecah-pecahin kayak gini ya teman-teman ya. Sebenarnya ditumbuk-tumbuk, cuman karena ini sedikit jadi aku potek-potek seperti biasa aja kayak gini. Ini kurang lebih aku potekinnya sampai kayak gini ya teman-teman ya. Kalau bisa lebih lembut lagi boleh dilembutin lagi atau ditumbuk lagi lebih kecil lagi. Cuman kalau dipotek kayaknya ini udah paling kecil ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita lanjut aja ke step berikutnya. Di sini aku udah siapin kurang lebih 50 gram tepung tapioka. Aku bakalan tambahin perasa. Untuk perasanya ya normal-normal aja. Aku pakai 1 sendok teh Royco sama garam setengah atau seujung sendok teh. Kalau teman-teman mau ditambahin daun bawang boleh. Cuman di sini aku bakalan tambahin 1 siung bawang putih yang aku serut pakai serutan keju. Kalau mau dihalusin juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan kita langsung aja tambahin 150 ml air. Ini sekalian aku cuci parutan kejunya kayak gini biar bawangnya tuh masuk semuanya. Kalau udah, kita langsung aja masak. Sebelum apinya dihidupin, jangan lupa ini adonannya diaduk sampai semuanya merata ya teman-teman ya. Soalnya tepung tapioka itu kalau kena air dia tuh ngendap. Jadi kalau nggak diaduk dulu nanti bakalan menggumpal-gumpal. Jadi kalau bisa diaduk dulu sampai semuanya merata. Kalau udah merata baru kita hidupin apinya. Ini kita masak pakai api sedang aja sambil terus diaduk. Kita masak sampai adonannya tuh bening gitu loh teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri, sebentar aja udah mulai ngegumpal-gumpal gitu. Jadi gumpalannya udah mulai kelihatan. Pokoknya diaduk terus aja biar matangnya merata. Kalau bisa masak aci ini tuh harus pakai teflon anti lengket ya teman-teman ya, biar acinya tuh nggak lengket ke teflonnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, kalau pakai anti lengket dia tuh gampang banget gitu loh copotnya. Kalau teman-teman nggak punya dan butuh rekomendasi teflon yang murah, ini tuh harganya cuma 100 ribuan aja udah dapat anti lengket. Kalian bisa langsung aja cek produk seperti aku ini tuh di deskripsi ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Ini teman-teman bisa lihat sendiri acinya udah menggumpal semuanya dan warnanya juga udah berubah. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja siapin tusuk sate. Kita langsung aja lilit-lilitin seperti ini. Ini karena masih panas jadi agak lumer gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau udah agak dingin dia agak keras. Ini kayak gini aja cukup. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja tap-tap ke dalam kerupuk yang udah kita hancurin tadi. Kayak gini aja caranya tuh. Jangan terlalu tebel-tebel, secukupnya aja kayak gini. Tenang aja teman-teman, dia nggak bakalan copot-copot. Menurut aku ini agak kuat gitu loh. Jadi nempelnya kuat gitu, jadi dia nggak bakalan copot-copot. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Caranya seperti di video aja. Kita ambil sedikit adonan, kita lilitin ke dalam
tusuk sate seperti ini. Kalau awal-awal buatnya emang agak sedikit ribet ya teman-teman ya, cuman kalau udah kebiasaan atau udah beberapa kali nyoba, insya Allah ini jauh lebih gampang. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis untuk satu resep. Ini dia, sebenarnya masih ada lagi teman-teman, cuman aku tunjukin sebagian aja ya, kalian bisa hitung aja di sini berapa. Ini kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siap goreng. Ini kalau teman-teman pengen kerupuknya bantet, kita ngegorengnya bisa pakai minyak dingin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen kerupuknya bantet nih, ya digorengnya seperti ini aja. Jadi sebelum minyaknya panas, kita masukin aja kerupuknya langsung seperti ini. Tapi kalau teman-teman pengen kerupuknya ngembang mekar cantik gitu, teman-teman bisa pakai minyak goreng panas ya. Menurut aku sama-sama sih rasanya teman-teman. Kalau kerupuknya bantet ya mirip kayak kerupuk seblak itu, keras-keras gimana gitu. Kalau kerupuknya mekar ya crispy terus dalamnya lembut, itu tergantung kaliannya aja. Jadi saran dari aku, kalau teman-teman pengen bantet, ngegorengnya pakai minyak dingin. Kalau pengen kerupuknya ngembang, ngegorengnya pakai minyak panas. Ini aku saranin ngegorengnya jangan banyak-banyak, soalnya kalau banyak-banyak dia tuh nempel satu sama lain gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa ngegorengnya dikasih jarak ya. Ini kita goreng sampai si kerupuknya mateng. Kalau menurut teman-teman kerupuknya udah mateng, udah bisa digigit, udah bisa dimakan gitu ya, kita langsung aja angkat. Kerupuk itu tuh matengnya nipu gitu loh teman-teman, kelihatannya udah mateng, ternyata setelah diangkat rasanya tuh masih keras banget. Jadi kita ngegoreng kayak gini tuh emang harus agak ekstra sabar. Tenang aja, dia nggak bakalan meledak. Walaupun dia pakai minyak panas, dia masih oke ya teman-teman ya. Jadi nggak meledak kayak aci ataupun cireng. Kalau udah mateng, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Digoreng semuanya bisa, dimasukin kulkas dulu juga bisa, tapi aku saranin digoreng semuanya aja ya teman-teman ya. Soalnya kalau kelamaan di kulkas nanti kerupuknya bakalan lebih keras lagi sih menurut aku ya. Aku belum pernah nyoba sih, next aku bakalan coba ini dimasukin di kulkas pas kerupuknya belum mateng. Tapi ini aku ngegorengnya aku buat bantet semuanya ya. Pokoknya kalau ngegoreng bantet itu dipastiin lagi kerupuknya mateng. Kalau kerupuknya mateng, insya Allah gak bakalan keras ya teman-teman ya. Biasanya cipuk kalau pakai metode ini kerupuknya tuh suka kayak mentah gitu. Tapi kalau kita gorengnya bener-bener mateng, insya Allah enggak ya. Ini kita cobain pakai bon cabai teman-teman. Tuh. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pakai chili oil pasti, cuman karena lagi nggak ada chili oil jadi kita pakai seadanya aja. Dan ini tuh acinya mulur ya teman-teman ya, kenyalnya tuh kenyal lembut gitu. Yang penasaran sama resepnya wajib banget ditonton sampai habis. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku.